Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita yang begitu padat, kita masih bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai investasi akhirat kita ketika nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 87 dan 88, yang dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa Allah telah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa, yang antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu ada nabi-nabi yang menurut ahli tafsir berjumlah sekitar 70.000 nabi. Kemudian Allah juga menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi itu ketika datang kepada mereka seorang rasul yang tidak berkenan di hati mereka, mereka itu berlaku sombong. Sombong itu kemudian memunculkan perilaku yang kedua, yaitu yang pertama, sebagian dari nabi dan rasul itu mereka ingkari. Bahkan yang lebih kejam lagi, perilaku orang-orang Yahudi itu adalah mereka tidak segan-segan membunuh para nabi dan rasul, yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bentuk kesombongan yang ketiga, mereka mengatakan kami tidak lagi butuh informasi yang datang dari kamu ya Muhammad, karena hati kami sudah tertutup. Mereka mengatakan waqalu qulubuna gulf, hati kami telah tertutup, jadi tidak bisa menerima lagi petunjuk, arahan atau informasi dari kamu ya Muhammad, kata orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Akibatnya Allah melaknat mereka. Kenapa? Karena kekafiran mereka. Nah, berikutnya Allah menceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastabtihuna 'alal ladzina kafaru. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ayat ini merupakan kesinambungan dari ayat-ayat sebelumnya yang menceritakan tentang masih di seputar orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi kalau kita buat penelitian tentang ayat-ayat Al-Quran, paling banyak bercerita tentang Bani Israel. Dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sudah berikan kepada kita informasi ciri-ciri dari mereka itu.
Maka kalau seandainya orang-orang Yahudi yang ada di Palestina, orang-orang Israel itu mempunyai sifat seperti itu, nggak usah khawatir dan nggak usah kaget. Kenapa? Karena informasi sudah kita terima dari dulu sampai sekarang modelnya begitu. Jadi nggak usah kaget. Yang pertama, mereka suka merendahkan orang lain, itu nggak usah kaget. Mereka suka mengingkari perjanjian yang mereka buat, nggak usah kaget. Kenapa? Karena dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad SAW, perjanjian-perjanjian yang mereka buat, mereka sendiri yang mengingkarinya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 89, walamma ja'ahum kitabum min indillah. Walamma, lamma itu artinya ketika. Ja'ahum, datang kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, atau orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah Madinah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang kepada mereka? Kitab. Kata Syekh Ali As-Sabuni, yang dimaksud adalah walamma ja'al yahuda hadzal Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an disebut juga dengan Alkitab. Sama penyebutan Allah terhadap Taurat, penyebutan Allah terhadap Injil disebut dengan kitab. Tetapi kitab suci kita biasanya menyebutnya Al-Qur'an. Kira-kira ada enggak kalau ditanya, kitab suci Anda apa? Bapak jawab Alkitab. Bapak dianggap orang Kristen tuh. Kitab suci Anda apa? Alkitab. Siap-siap dianggap orang Kristen. Kita menjawabnya Al-Quran. Tapi penyebutkan kata Alkitab juga dinisbatkan kepada Al-Quran. Kata Al-Quran itu diambil dari kata qara'a menurut sebagian ahli tafsir. Ada yang mengatakan dari corona. Kalau dari corona nanti virus lagi kan. Tapi kita ambil dari kata qara'a. Dari kata qara'a muncul kata Quran. Maka Quran itu arti katanya adalah menghimpun dan menyatukan. Itu qara'a. Arti yang kedua artinya membaca. Maka Al-Quran disebut kitab bacaan yang dibaca oleh orang-orang Muslim. Dulu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu enggak seperti Al-Quran yang kita baca sekarang, Pak. Al-Quran yang kita baca sekarang itu sudah sempurna bentuknya sehingga kita bisa baca. Dulu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Huruf ba, ta, dan sa begini semua. Bapak bisa baca itu. Ba, ta, sa, jim, ha, ho, nggak ada titiknya, nggak ada titik di atas, di tengah, kosong semua. Kenapa? Orang-orang Arab nggak butuh itu pada saat ketika Al-Quran diturunkan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, bisa mereka ngerti. Maka kalau kita kaji tentang manuskrip Al-Quran yang awal, Bapak lihat di situ nggak ada titiknya, apalagi pada harokat nggak ada. Kalau seandainya yang datang Al-Quran seperti itu kepada kita, saya yakin Pak semua nggak bisa baca Quran. Yakin saya. Tapi alhamdulillah karena ada para ulama. Para ulama yang diberikan ilham dari Allah lalu kemudian membuat dan memudahkan pembacaan Quran. Awal mulanya itu terjadi karena ada orang baca surat At-Taubah ayat 3. Awalnya itu, Pak. Kenapa? Dulu nggak ada barisnya, nggak ada harakatnya, nggak ada syakalnya. Wadanum minallahi, ada tulisannya itu, nanti dibaca surah At-Taubah itu. Di sana annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, dibaca begitu. Kalau diartikan itu artinya berbahaya. Annallaha, bahwa Allah bari'un, membebaskan diri, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, wa rasulih, dan dari rasulnya. Bahaya enggak, Pak? Bahaya.
Seharusnya yang dibaca bukan rasuli, tapi rasuluh. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu bari'um minal musyrikin. Maksudnya gitu. Bahaya nih. Kenapa bisa dibaca gitu? Karena nggak ada harokatnya. Kalau nggak ada harokatnya bebas. Bapak mau bisa baca A, I, U, nggak ada harokatnya. Akhirnya muncullah seorang ulama murid dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, namanya Abul Aswad Ad-Duali. Beliau ini lalu memberikan tanda. Kalau fathah itu dibaca A, dikasih titik di atas huruf itu. Titik di atas huruf. Pakai warna merah. Kalau dia kasroh, dikasih titik di bawah huruf warna merah. Kalau dia dhamma, dikasih titik di depan kata itu. Di depan. Kalau jim ini kan nggak ada titik itu, dikasih depan ini. Berarti dibacanya U. Masih bisa baca Bapak? Kira-kira kalau Quran begitu sampai sekarang masih bisa baca nggak? Yakin nggak bisa. Ustaz Mansuri nggak akan jadi imam tuh kalau begitu. Hah? Nggak ada. Karena kata syakal tuh A, I, U cuma titik. Itu satu. Tapi belum huruf ta, ba, sa, gimana tuh? Nah, kemudian muncullah seorang ulama pada fase berikutnya, Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Apa yang dia lakukan? Dia buat perbedaan antara ba, ta, dan sa. Karena hurufnya sama begini semua nih Pak. Tuh. Dikasihlah perbedaan ba dengan apa caranya? Caranya dengan memberikan garis pendek. Kalau ba berarti garis pendeknya di bawah. Kalau ta garis pendeknya di atas, sa garis melingkar gitu. Mulai orang bisa baca. Tetapi masih tetap kesulitan. Akhirnya muncul seorang ulama namanya Khalil bin Ahmad ahli nahu. Nanti punya anak namanya punya murid namanya Imam Sibawayh. Ini kalau belajar nahu ngerti tuh siapa Imam Sibawayh. Khalil bin Ahmad ini lalu kemudian mengganti titik yang merah itu dengan harokat A, I, O. Ganti begini doma. Fathah begini, kasroh di bawah. Tetapi huruf ta, ba, ta, sa sudah selesai. Jim, ha, ho juga sudah. Kita bisa baca. Tapi belum ada harokatnya seperti sekarang tuh. Masih nggak lengkap seperti itu. Kalau bukan karena mereka Pak, nggak mungkin kita bisa baca Al-Quran seperti yang sekarang. Maka mereka inilah pahalanya sampai sekarang terus menerus mengalir. Kenapa? Karena dia membuat satu jalan yang baik, yang kita ikuti jalan itu. Setiap kita baca Quran, pahalanya tetap dapat kepada orang tersebut. Itu yang disebut dengan inovasi. Sama dengan orang yang membuat metode membaca Quran cepat, Iqra tuh. Itu yang buat Iqra Pak, dibaca, orang kemudian mudah membaca Quran dan bisa. Setiap orang yang baca Quran karena metode Iqra itu, yang membuat Iqra itu dapat pahala terus menerus sampai dia meninggal sampai hari kiamat. Itulah pentingnya kita buka jalan yang baik buat orang ikuti jalan kita. Nah, kemudian kata Quran di sini di dalam ayat ini disebutkan dengan kitabun min indillah. Kata kitab itu dari kata kataba. Kataba itu artinya apa? Menulis. Kataba yaktubu kitabatan, kitab. Berarti kitab ini adalah tulisan, catatan, notes. Karena apa? Karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada fase berikutnya, lalu kemudian dibukukan, dijadikan sebagai mushaf Al-Quran. Dan mushaf Al-Quran Pak, dulu banyak ragamnya. Lalu kemudian dimusnahkan, yang diabadikan cuma satu, mushaf Utsmani. Yang kita baca ini mushaf Rasam Utsmani. Dulu banyak. Dan dialek-dialek orang baca Quran itu macam-macam tuh. Maka muncul yang disebut dengan qiraat, yaitu bacaan
ragam bacaan Quran. Bukan tilawah ya, bukan seperti para qori membaca Quran, bukan, tetapi ini ragam. Saya berikan contoh qiraat Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bedanya di mana? Banyak kan? Itu qiraat. Dan kita punya 7 qiraat ragamnya. Kalau dibaca di Masjid Nurul Iman dianggap murtad kita, Pak. Kenapa? Orang nggak tahu ini model mana nih, mazhab mana masuk ke sini nih. Kok baca Qur'annya begitu? Karena kita cuma baca model yang seperti diajarkan guru kita, padahal ragamnya banyak. Itulah yang disebut dengan Al-Qur'an kaya dengan berbagai macam informasi dan ragamnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Al-Qur'an di dalam ayat ini? Musaddiqul lima ma'ahum. Musaddiq, bukan musaddiq yang ngaku sebagai nabi ya. Ini musaddiq itu dari kata saddaqa. Yusaddiqu, orangnya musaddiq. Musaddiq itu artinya apa? Membenarkan. Berarti fungsi dari Al-Qur'an seperti dikatakan di sini adalah membenarkan lima ma'ahum. Membenarkan kitab-kitab suci mereka, Taurat dan Injil yang mereka pakai di dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Quran menjadi musaddiq terhadap kitab-kitab sebelum Islam, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Kenapa kitab Taurat dan kitab Injil? Karena kitab itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari zaman Nabi Musa sampai sebelum turunnya Nabi Isa, itu yang dipakai oleh para nabi-nabi yang jumlahnya 70.000 itu kitab Taurat yang dipakai. Setelah Nabi Isa turun, yang dipakai kitab Injil. Setelah Nabi Muhammad turun, yang dipakai kitab Quran. Maka yang dua ini tidak lagi dipakai. Nah, fungsi Al-Quran itu adalah sebagai musaddiq. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengkonfirmasi ajaran-ajaran kitab sebelumnya. Maksudnya apa? Ajaran-ajaran dalam kitab Taurat dan Injil terkait dengan tauhid itu dikonfirmasi ulang, tidak diubah. Itu maksudnya musaddiq. Misalnya apa? Tentang tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa dan seterusnya, itu dikonfirmasi oleh Quran, tidak berubah. Kalau tauhid nggak akan berubah. Itu satu tuh. Kedua, informasi tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diinformasikan di dalam Taurat dan diinformasikan dalam Injil. Makanya ada satu Injil yang memberikan informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad, namanya Injil Barnaba. Tapi Injil ini menurut orang-orang Kristen dianggap Injil bid'ah. Kenapa? Karena ajarannya beda dengan Injil yang mereka yakini. Di dalam Injil Barnaba itu diceritakan tentang ciri-ciri dari Nabi Muhammad SAW yang datang di akhir zaman sebagai penutup para nabi dan rasul, termasuk dalam kitab Taurat. Yang dikonfirmasi apa lagi? Tentang akhlak. Jadi yang gak berubah, Pak, ajaran itu 3, tauhid dan dua, tauhid dan akhlak. Kenapa? Universal, nggak berubah. Akhlak itu Bapak nggak perlu nyari Quran, pakai akal aja udah tahu. Saya beri contoh, mencuri. Menurut akal Anda baik atau buruk? Buruk. Perlu nggak nyari dalil? Perlu nggak nyari dalil? Mana dalilnya mencuri itu buruk? Nggak perlu. Otak Anda kan mengatakan buruk. Mencaci maki orang baik atau buruk? Buruk. Perlu nggak Anda cari dalil? Nggak perlu. Kenapa? Karena akal aja udah mengatakan itu buruk. Nanti dalil memperkuat. Maksudnya apa?
itu universal, namanya ajaran universal dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu sama, nggak boleh. Menghardik orang tua, mencaci maki orang lain, mencuri, menzalimi dan sebagainya, itu nggak perlu pakai dalil pun kita akui dan itu adalah sesuatu yang buruk dengan akal. Maka tauhid dan akhlak itu dikonfirmasi di dalam Al-Quran sebagai musaddiq. Itu satu. Yang kedua, sebagai musaddiq itu maksudnya apa? Maksudnya adalah hukum-hukum syariat itu dijelaskan secara rinci. Yang dulu pada zaman Nabi sebelumnya enggak rinci. Zaman Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran selesai, final. Beri contoh. Jadi dirinci nih. Sebagai contoh misalnya, pada zaman Nabi Adam boleh enggak menikah antar saudara? Zaman Nabi Adam boleh enggak? Saya menikahi adik saya, boleh nggak dikandung? Disilang tuh? Boleh tuh. Kenapa boleh? Kenapa alasannya boleh? Belum ada orang. Mau kawin sama kambing. Mau kambing sama pohon kan nggak mungkin kan? Sama orang kan? Dan saat itu nggak ada orang. Itu satu. Zaman Nabi Yakub itu menikahi kakak adik sekaligus. Nabi Yakub yang disebut dengan Israel. Siapa? Yang pertama adalah Lea, kakaknya. Yang kedua adiknya dinikahi, namanya Rahel. Dari Rahel muncul Nabi Yusuf. Dari Lea muncul itu saudara-saudara Nabi Yusuf yang mencelakai Nabi Yusuf tuh. Dari Lea. Sekarang zaman Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran boleh nggak nikahi adik kakak sekaligus? Boleh nggak Pak? Nggak boleh, kecuali kalau meninggal. Kalau turun ranjang, yang turun cuma ranjangnya kan, ngapain juga. Bahasanya turun ranjang, ranjangnya yang turun. Harusnya bukan turun ranjang, turun dari ranjang, bukan turun ranjang. Jadi diharamkan, final. Maka di dalam Al-Quran itu menjelaskan secara rinci hukum-hukum syariat dan itu final. Kalau ada yang diakomodir, namanya syar'uman qablana, syariat sebelum Islam. Tetapi itu bisa dipakai kalau dikonfirmasi oleh Al-Quran. Sebagai contoh, pada zaman Nabi Ibrahim sudah ada nggak haji? Ada Pak. Nabi Adam aja sudah ada kok. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim itu dengan Nabi Ismail mengangkat pondasi. Yarfa'a, rofa'a. Kalau dia mengangkat berarti sudah ada pondasinya belum? Meninggikan. Sudah ada pondasinya enggak? Sudah ada, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Makanya dia berdoa berdua supaya dari keturunannya itu diberkahi. Itu ada dalam surat Al-Baqarah yang insya Allah kita akan masuk nanti. Nggak tahu berapa puluh tahun yang akan datang kita bisa masuk. Ini udah 2 tahun aja sudah baru ayat ke 89. Saya yakin udah banyak yang meninggal setelah itu. Sini. Apalagi yang udah putih-putih di sini nih. Udah bahaya itu. Iya udah dilihatin satu-satu ini. Jadi mengkonfirmasi syariat. Pada zaman Nabi Musa, haji sudah ada. Tapi syariatnya seperti apa? Dia tetap tahu seperti kita. Kemudian terjadi yang disebut dengan modifikasi, perubahan-perubahan. Pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW datang, itu banyak orang-orang Arab tetap ziarah, tawaf, mengitari Ka'bah, tetapi dalam keadaan telanjang, urian, nggak pakai pakaian, perempuan dan laki. Kalau bapak misalnya tawaf dengan perempuan nggak berpakaian, gimana pak? Nggak konsentrasi, repot itu. Yang ketawa paling gede itu, yang paling tidak konsentrasi, nggak konsentrasi kan? Nah kemudian Islam datang diubah, pakai pakaian ihram, talbiyahnya diganti, yang dulu membangga-banggakan nenek moyang diganti menjadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Semuanya tentang zikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW final. Maka Al-Quran itu menjelaskan secara rinci yang belum rinci.
Yang ketiga, yang dimaksud dengan musaddiq di sini adalah mengkoreksi kesalahan penafsiran dan pemahaman orang Bani Israil terhadap Taurat dan Injil yang sudah diubah. Itu dikoreksi dalam Al-Quran. Contoh, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Orang-orang kafir dari orang-orang Nasrani itu mengatakan Tuhan mereka 3. Itu adalah pemahaman yang keliru dan perubahan penafsiran terhadap kitab Injil. Lalu Islam mengkoreksi di dalam Quran dengan mengatakan ayat, orang-orang yang mengatakan Tuhan itu 3 Trinitas itu adalah telah kafir. Itu dikoreksi. Termasuk terkait dengan hukum-hukum dikoreksi oleh Al-Quran. Maka kalau kita berikan kesimpulan yang dimaksud dengan musaddiqul lima ma'hum, yang pertama mengkonfirmasi ajaran-ajaran tauhid dan akhlaknya. Yang kedua, memberikan penjelasan yang rinci yang belum rinci. Yang ketiga, mengkoreksi kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Itu makna musaddiq. Musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastabtihuna 'alal ladzina kafaru. Wa kanu, mereka dulu, kalau kata kana ini itu artinya dia dulunya, itu maksudnya. Wa kanu, mereka itu dulunya, min qablu, sebelumnya, sebelum turun Al-Quran, sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Yastabtihuna 'alal ladzina kafaru. Kata yastabtihuna itu artinya mereka minta kepada Allah diberikan kemenangan. Al-Fath. Al-Fatah itu kemenangan. Maka dalam Al-Quran ada surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah memberikan kepada engkau yang Muhammad kemenangan. Fatahna, fath. Di sini yastabtihuna maksudnya adalah mereka minta sama Allah diberikan kemenangan. Dan ayat ini terkait dengan permohonan mereka kepada Allah untuk diberikan kemenangan, mereka selalu berdoa, Allahumma ftah alaina wansurna bin nabiyil amir. Ya Allah, berikan kemenangan kepada kami, kata orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, dan berikan pertolongan kepada kami melalui nabi yang akan menjadi pemimpin kami. Mereka enggak tahu tuh, ternyata nabi yang datang itu bukan dari keturunan Ishak, tapi keturunan Ismail. Nabi Ibrahim kan punya anak 2 nih yang disebutkan Allah ya. Pertama siapa? Ishak. Kedua Ismail. Dari Ishak ini muncullah para nabi sampai Nabi Isa, ini keturunan Ishak. Yang terakhir yang mereka tunggu, mereka berharap keturunan Ishak, keturunan sama dengan mereka, ternyata yang turun dari keturunan dari Ismail, sepupunya atau saudaranya dari Ishak. Mereka enggak mau menerima. Hasadan min indi anfusihim. Apakah mereka tidak tahu? Bukan. Yang mereka membuat mereka menolak itu karena ada satu penyakit dalam diri mereka, adalah hasadan min indi anfusihim. Sifat hasad, iri hati, dengki yang ada di dalam hati mereka. Maka kata Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Mukashafatul Qulub disebutkan, hasad itu adalah penyakit yang paling besar bahayanya. Kalau bapak-bapak punya penyakit hasad, hidupnya susah. Misalnya tetangga kita beli mobil, bapak yang gelisah itu. Gelisahnya kenapa? Dipikirin. Lalu kemudian muncul, dari mana dia punya uang sampai bisa beli mobil? Disebarkanlah isu-isu bohong. Jangan-jangan dia ngepet nih. Jangan-jangan dia macam-macam lah, punya tuyul nih, macam-macam lah. Padahal boleh jadi dia punya tabungan yang kita nggak tahu. Boleh jadi dia dapat hadiah. Boleh jadi dia diberikan orang lain, kita nggak tahu. Makanya kalau ada orang dapat nikmat, kita doakan semoga nikmat itu barokah. Sama dengan orang menikah kan kita doakan barakallah lakuma. Berikan keberkahan buat kalian berdua. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, kita harus bahagia, senang. Dan kita doakan supaya nikmat itu memberikan keberkahan. Tapi orang-orang Yahudi enggak begitu.
Dulunya mereka berharap muncul tuh di Madinah seorang nabi yang akan memimpin mereka, yang akan mengalahkan orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Madinah kafir. Dan bahkan di dalam sebab turunnya ayat ini yang berkenaan dengan Bani Quraidah dan Bani Nadir, itu mereka sering menyebutkan nama Muhammad ini dalam Taurat mereka kepada orang-orang musyrik Arab. Nanti kalau turun dia di tempat ini, kami akan membunuh kalian semua. Tuh sampai seperti itu. Dengan ini sebagai pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ternyata yang turun seperti yang saya katakan lagi, bukan dari keturunan Ishak. Akhirnya mereka tidak mau menerima. Di sini disebutkan, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi, maka ketika datang kepada mereka ma arafu, apa yang mereka sudah ketahui, apa yang terjadi? Kafaru bih, mereka mengingkarinya, kafir. Siapa? Ketika datang kepada mereka nabi yang mereka tahu disebutkan dalam kitab Taurat ciri-cirinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bukan keturunan dari Ishak, mereka kafaru bih, mereka kafir. Nah, kata kafir ini menjadi kata penting supaya kita paham. Apa maksud dari kata kafir ini? Dalam bahasa Arab, kata kafir dari kata kafara, yakfuru kufrud. Dari kata itu muncul kata cover. Cover itu artinya penutup. Cover buku, bukan koper ya, tapi cover. Cover itu seperti sampul, ada covernya nih. Maksudnya ada apa tuh? Ada penutupnya. Cover itu namanya at-taghtiyatu was-satru dalam bahasa Arab, menutupi dan menyembunyikan sehingga enggak kelihatan. Itu kafir tuh. Yang kedua maknanya adalah mengingkari, al-juhud wal inkar, kata kafir. Yang dimaksud di sini adalah mengingkari dan tidak mengakui. Jadi kata kafir ada dua, Pak. Ada mu'rid, ada mu'arid. Kalau mu'rid itu berpaling, gak mau terima kebenaran. Siapa? Ya orang-orang non muslim kita anggap kafir. Kafir ini bukan istilah kita menjelekan orang lain, bukan. Itu hanya untuk membedakan orang muslim dan non muslim, kita anggap kafir. Kenapa? Karena dia tertutup dari menerima kebenaran. Itu namanya mu'rid. Maksudnya apa? Dia kafir tapi tidak ganggu kita. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Dia nggak ganggu kita. Kan banyak tetangga kita tuh non muslim tapi ganggu nggak? Enggak. Namanya mu'rid. Tapi kalau dia kafir mengganggu kita, namanya mu'arid. Siapa? Saifuddin Ibrahim itu keluar dari Islam, murtad tuh. Setelah jadi orang non muslim, apa yang dia lakukan? Dia ganggu tuh Islam. Itu namanya mu'arid, Pak. Di dalam fikih Islam orang seperti itu boleh dibunuh tuh, Pak. Dalam fikih Islam ya. Tapi kita bukan negara Islam. Kita negara Pancasila, harus ada aturan-aturan hukum yang berlaku negara kita. Tapi dalam fikih itu bisa masuk kategori dibunuh. Makanya halal darahnya dalam fikih. Kenapa? Karena dia keluar dan mengganggu Islam. Pertama, dia menghina Tuhan kita. Yang kedua, menghina Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menghina Al-Quran. Ketiga ini kalau dihina, jatuhnya murtad. Kalau murtad tapi mengganggu Islam, maka terkena hukum yang disebut dengan faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Tapi ingat, kita bukan negara Islam. Berlaku aturan-aturan yang ada di dalam negara kita. Apa itu? Ada undang-undangnya. Masuk undang-undang pasal penistaan agama. Apakah hukumannya bunuh? Bukan. Hukumannya adalah penjara. Kita ikuti. Karena ketentuan dari pemerintah itu bagian dari atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi menjadi kafir. Kafirnya bukan kafir biasa, bukan kafir
dia tidak memeluk agama Islam, tapi mengganggu Islam. Ngerti nggak maksudnya? Dia bukan orang Islam tapi mengganggu Islam. Apa? Dia hina Nabi. Nabi pernah mau dibunuh kan? Tapi nggak terjadi. Nabi diracun, tapi nggak terjadi, diberitahu oleh malaikat Jibril. Bahkan sampai sahabat Nabi ada yang meninggal karena kena racun itu oleh seorang namanya Zainab bin Haris yang meracuni makanan, lalu kemudian dimakan oleh Nabi dan para sahabat. Tapi Nabi pas sudah masuk diberitahu oleh Jibril, ya Rasul, ada racunnya di situ. Tapi udah sebagian masuk. Akhirnya Nabi pada saat ketika meninggal sakaratul maut, Nabi mengatakan rasa sakit dari racun ini sampai sekarang belum hilang. Berarti racunnya racun yang mematikan itu. Kenapa? Karena sampai mau meninggal pun masih terasa itu. Anda bisa bayangkan tuh. Seperti kopi sianida tuh. Pernah dengar kan? Sianida itu racun tuh, kalau Bapak minum sedikit tinggal nunggu beberapa menit mati, Pak. Menunggu matinya itu namanya sakaratul maut tuh. Jadi enggak langsung mati minum blok, enggak. Proses sedikit 2 detik, berapa detik, itu namanya sakaratul maut. Proses keluarnya ruh dari jasad dan rasanya sakit banget itu. Mau ngerasain enggak, Pak? Minum kopi sianida, Pak. Bukan kopi aweng ya. Di sini ada kopi apa sih? Aleng. Kalau di Sulawesi Tengah namanya kopi aweng, itu enak. Nah, lanjutnya adalah fala'natullahi 'alal kafirin. Karena perbuatan mereka itu maka fala'natullahi 'alal kafirin, orang-orang kafir seperti orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata laknat di dalam bahasa Arab itu artinya dijauhi dan dibuang. Maksudnya apa? Dia jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, baik di akhirat maupun di dunia. Maka orang-orang Yahudi yang bukan muslim, mereka ini konsekuensi akhirat dan dunianya dialami oleh mereka karena laknat. Saya berikan contoh. 1, konsekuensi akhirat. Nanti dia akan masuk ke dalam neraka, namanya neraka Hutamah. Ada enggak kata Hutamah dalam Al-Quran? Surat apa itu? Wailul. Wailul likulli humazatil lumaza. Di sana ada kata apa? Layumbazanna fi layumbazanna fil hutamah. Dibuang mereka ke neraka yang disebut dengan Hutamah. Meskipun itu neraka buat orang yang suka mencela, humazatil lumaza. Siapa mereka? Alladzi jama'a ma law wa'addada. Orang yang suka ngumpulin harta dan hitung-hitung. Maksudnya adalah dia tujuan dunianya harta dan itu jadi ukuran dia. Itu nanti masuk neraka namanya neraka Hutamah. Nabi pernah mengatakan di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang nanti dijelaskan oleh Nabi, laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Neraka itu punya 7 pintu. Masing-masing pintu itu nanti ada bagian tersendiri. Berarti ada 7. Kata Nabi, orang-orang akan memasuki pintu-pintu itu. Lalu ditanya, Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapakah yang menempati pintu-pintu neraka itu? Nabi lalu dijelaskan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan pintu yang paling bawah ditempati orang-orang munafik dan kafir. Makanya dalam Al-Quran disebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di bawah neraka. Fid darkil asfal minan nar. Pintu yang itu namanya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyat. Ada kata hawiyah di situ. Hawiyah itu neraka yang paling dasar, Pak. Makanya kalau ada ayat itu narun hamiyah, Bapak baca doa, nas'alullahal afiyah. Itu dibaca. Nas'alullahal afiyah. Tapi jangan teriak. Bacanya cukup kita yang dengar. Kan ada tuh wa ma adraka ma hiya
narun hamiyah. Baca doa, nas'alullahal afiyah. Yang dibaca adalah pada saat baca hal ataka itu. Di belakang tuh. Apa itu? Bukan, hisabahum ada. Inna alaina ya summa inna alaina hisabahum. Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu dibaca doanya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu dua yang dibaca sama nas'alullahal afiyah. Pintu kedua namanya jahim, narul jahim. Siapa yang nempati? Orang musyrik. Pintu yang ketiga namanya sakor. Dalam Al-Quran itu, masalakakum fi sakor. Apa yang membuat engkau masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu enggak pernah sholat. Lam nakum minal musallin. Apalagi tuh? Walam naku nut'imul miskin. Enggak pernah ngasih makan anak-anak miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu di dunia suka ngomongin orang tuh, sendak gurau. Itu masuk neraka apa itu? Sakor. Tapi di sini disebut ditempati penyembah berhala. Pintu keempat namanya ladha. Ada enggak ladha dalam Al-Quran? Ladha. Itu ada. Cuma saya lupa ayatnya. Ditempati oleh Majusi dan iblis serta para pengikutnya. Nah, pintu kelima namanya hutomah. Dimasuki oleh orang-orang Yahudi. Kata malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pintu keenam namanya neraka Sa'ir, pintu Sa'ir, ditempati orang-orang Nasrani. Dan pintu ketujuh ditempati pelaku dosa besar dan dari umat Nabi Muhammad yang sampai meninggal dunia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakin kalau kita nanti di hari akhir insya Allah akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Itu konsekuensi akhirat buat orang Yahudi. Bagaimana dunianya? Kita udah ceritain Pak. Pertama, orang-orang Yahudi perang gak pernah menang dulu. Satu, orang-orang Yahudi ditimpa banyak penderitaan. Dan sekarang saja Pak, orang-orang Yahudi dibenci oleh semua negara. Banyak negara yang membenci siapa? Negara Israel, Yahudi. Cuma satu atau dua negara yang nggak benci. Siapa? Amerika, karena Amerika dianggap Yahudi besar. Israel Yahudi kecil. Kenapa? Karena di situ ada persoalan ekonomi politik di situ. Maka tidak heran kalau siapapun presiden Amerika pasti dia akan mendukung negara Israel. Kenapa? Karena di belakang mereka oligarkinya dari mana? Israel. Kalau kita oligarkinya dari mana? Cina. Kalau dia Israel. Makanya nggak heran siapapun presidennya di Amerika pasti dia akan mendukung Yahudi dan negara Israel. Termasuk John siapa? Biden. Ganti oleh Donald Trump. Donald Trump tetap aja dia akan mendukung kepada Yahudi sebagai negara Israel yang dianggap mempunyai kontribusi terhadap mereka dalam kampanye-kampanye mereka. Saya pikir ini beberapa hal yang bisa kita ambil dari penafsiran ayat ke-89 dari surah Al-Baqarah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan masih di seputar pembicaraan Allah tentang orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.